Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jargon itu sering kita dengar. Sebagai warga negara, jargon ini jadi jargon sehari-hari. Tetapi di saat yang sama, menariknya, kita masih bergumul tentang isu-isu bagaimana menjadi bangsa. Contohnya, saat terjadi pilkada, ada banyak orang yang lebih suka memilih kandidat yang adalah satu suku dengan dirinya. Lalu kalau kita perhadapkan dengan jargon Negara Kesatuan Republik Indonesia tadi, hal ini tentu saja bertolak belakang. Pertanyaannya, mengapa demikian? Di episode Linting kali ini, kita akan memadatkan isu ini. Sama seperti melinting tembakau, yang makin padat, makin mantap. Mari kita padatkan isu ini, supaya pemahaman kita sebagai bangsa makin padat dan makin mantap. Masalah menjadi bangsa adalah PR yang sudah lama kita geluti sejak Indonesia akan merdeka. Ketika para founding fathers kita merumuskan tentang menjadi Indonesia, kita berpikir tentang satu bangsa yang bersatu. Tetapi tahukah Anda, jauh sebelum Indonesia merdeka, Belanda telah terlebih dahulu menancapkan kepada kita suatu sistem pendidikan yang sesungguhnya membelah bangsa. Dan apa yang Belanda lakukan sebenarnya bukan hal yang unik. Karena dalam dunia pendidikan, satu pikiran disebut sebagai etnosentrisme pernah ada dan merajai cara berpikir tentang masyarakat. Apa itu etnosentrisme? Etnosentrisme adalah sebuah bentuk pikiran yang di dalamnya mengandung suatu rasa superior terhadap suku bangsa atau kelompok sendiri. Orang yang etnosentrik menganggap bahwa suku bangsanya adalah suku bangsa yang paling unggul. Sedangkan suku bangsa di luar dirinya adalah kelompok yang dianggap lebih rendah. Pemahaman semacam ini pada periode abad 17 hingga abad 19 secara masif diperkenalkan oleh mereka yang berasal dari Eropa Barat. Banyak ahli dari Eropa mengatakan misalnya peradaban Eropa ketika itu adalah model yang harus diikuti oleh semua suku bangsa karena peradaban mereka adalah puncak dari segala macam jenis peradaban. Orang seperti Edward Teller misalnya mengatakan suku bangsa Eropa adalah suku bangsa yang sudah berada pada taraf civilized, beradab. Sedangkan suku bangsa yang lain di luar Eropa adalah mereka yang masih disebut sebagai savage atau liar, dan jika lebih tinggi sedikit disebut sebagai kelompok barbar. Nah, orang Indonesia sendiri, bagi antropolog seperti Edward Teller ketika itu, masuk dalam kategori barbar. Pemahaman semacam ini kemudian dibawa Belanda dalam banyak sistem pendidikan yang mereka terapkan di Hindia Belanda. Orang-orang yang menikmati pendidikan barat itu kemudian diajari bahwa masyarakat Eropa Barat jauh lebih superior, jauh lebih cerdas, jauh lebih rasional dibanding warga yang ada di Hindia Belanda. Dalam hal ini disebut sebagai pribumi. Sayangnya, pemahaman semacam ini tidak kita selesaikan ketika kita bergerak menjadi bangsa di tahun 45. Kita terlalu antusias dengan menjadi bangsa baru, menjadi negara baru, tapi hingga sekarang kita menerima buahnya. Kita belum selesai dengan proyek itu. Proyek menjadikan negara baru ini menjadi bangsa yang baru. Makanya tidak heran, ada banyak orang dalam pemilihan lebih suka memilih suku bangsanya sendiri dibanding memilih orang karena kapasitasnya. Sekarang pertanyaannya, apakah kita belum melakukan sesuatu? Ya tentu saja sudah banyak yang dilakukan. Di universitas-universitas ada banyak program yang mencoba untuk mengintervensi isu ini. Keragaman diperkenalkan, perbedaan coba dirayakan, dan perbedaan itu sengaja dijadikan sebagai satu program besar supaya misalnya mahasiswa yang datang dari berbagai macam tempat di Indonesia bisa berbaur satu dengan yang lain. Hanya saja pertanyaannya, bila sudah ada program semacam itu, sudah ada slogan semacam itu, misalnya slogan Indonesia Mini, slogan negara Bhinneka Tunggal Ika, tapi mengapa kita masih mau memilih orang yang sama dengan kita? Saya tentu tidak punya jawabannya.
Mungkin Anda punya jawabannya. Dan jika ada, taruh di kolom komentar.